Oke saudara, pagi hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya berharap saya bisa menyelesaikannya, tapi mungkin tidak bisa semuanya. Tapi apa yang saya boleh terima, apa yang boleh saya renungkan dalam mempersiapkan semuanya ini, kata-kata ini yang muncul, saudara. How are you? Buat kita mungkin sesuatu yang biasa untuk kita. Ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, saya bertemu Pastor Lewi, gimana Pak, apa kabarnya? Hal yang biasa. Tapi pertanyaannya kalau yang Tuhan yang bertanya kepada kita, how are you? Kira-kira kita menjawab apa ya? Kita harus bisa menjawabnya, Engkau lebih tahu daripada saya Tuhan. Betul? Tapi paling enggak saudara, pertanyaan Tuhan how are you kepada kita. Saya menangkap beberapa hal ketika saya merenungkan. Hal yang pertama saudara ya, mungkin kita langsung saja. Matius 6 ayat 33. Anda buka Alkitabmu, saya sengaja tidak memberikan kepada multimedia untuk ditampilkan. Ya, sekali-sekali kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat 33 ayat yang saya percaya kita sudah hafal. Sejak lahir baru ayat ini terus yang diberikan. Ayatnya berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, hal yang pertama yang saya tangkap adalah Tuhan tuh concern dengan keadaan rohani kita. Sebagaimana Tuhan concern dengan rohani kita, kita pun harusnya concern dengan rohani kita. Nah, Tuhan berkata, adakah hal rohani atau kerajaan Allah? Hal rohani bukan rohani yang sebelah, tapi rohani di mana kita tahu Yesus ada di sana. Adakah kita memprioritaskan dalam hidup kita hal-hal rohani ini? Hari-hari ini mungkin dalam kondisi yang terjadi, hal rohani itu mungkin jadi hanya sebagai pelengkap dalam kehidupannya. Sama seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus mungkin. Kekecewaan yang terjadi, harapan yang pupus, membuat mereka berjalan ke Emmaus. Tapi Tuhan bisa hadir di tengah jalan dan membawanya kembali ke Yerusalem. Saudara, pagi hari ini siapapun daripada kita, ya, Tuhan membawa kepada kita untuk melihat lagi, adakah kita memprioritaskan hal-hal rohani atau kerajaan Allah dalam hidup kita? Kalau memang kita punya satu hubungan yang baik dengan Dia hari demi hari, percayalah bahwa Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang mungkin kita belum bisa lihat. Kalaupun kita bisa lihat, tentunya kita mau, kita juga ada dalam kegerakan yang Tuhan berikan. Nah, saudara, di dalam saya merenungkan seberapa jauh, seberapa hal-hal rohani itu adalah sesuatu yang prioritas dalam hidup kita. Kadang saya harus melihat orang lebih memprioritaskan cari duit daripada hal rohani. Kadang saya melihat bahwa hal-hal yang lain itu lebih penting daripada hal rohani. Ke gereja saudara. Doa mungkin jalan saudara. Tapi itu semua menjadi satu kegiatan rohani. Yang bahwa dalam perjumpaannya, dalam persekutuannya, tidak ada satu roti yang bisa dimakan, yang menyegarkan, yang bisa membuka mata hati kita untuk boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Berapa banyak kita kadang-kadang terjebak dengan segala kesibukan. Akhirnya kita lebih memprioritaskan kesibukan kita, pekerjaan kita, bahkan hari Minggu pun harus kerja. Kalau hari Minggu kerja, gimana dengan hari-hari biasanya? Nah, saudara, kondisi ini yang mungkin bisa terjadi di antara kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa adalah Bapa yang memperhatikan pertumbuhan rohani dari anak-anaknya.
Bapak kita Bapak yang memperhatikan itu semua dan Dia ingin kita semua ada dalam kondisi yang cukup baik untuk boleh menghadapi hari-hari ke depan. Nah, ketika saya terus mencoba untuk memahami, saya membaca dan juga mendapatkan satu informasi, saudara. Dan saya jadi berpikir bahwa ke depan ini kalau kita tidak memprioritaskan rohani, sungguh-sungguh tidak memprioritaskan siapapun daripada kita akan bergeser ke arah yang dimana dunia mau, saudara. Saya membaca dan juga saya mendengar. Ini sebagai informasi, saudara. Kalau ada satu organisasi di dunia ini yang berkedudukan di Eropa, saudara, yang dalam misinya dia menulis pekerjaan kami membantu mengungkap alam semesta terbuat dari apa dan bagaimana cara kerjanya. Organisasi yang dimana dibangun tahun 52, dibentuk 52 dan sekarang masih berjalan, dan dalam organisasi itu dikumpulkan semua para ahli-ahli fisika, matematika di seluruh dunia. Mereka berkumpul di sana, mereka dikumpulkan, mereka membangun teknologi yang begitu canggih. Anda bisa menangkap ya. Karena ketika saya membaca dan mendengar itu, saya langsung ingat sesuatu. Dari seluruh bangsa dikumpulkan para ahli-ahli, pakar-pakarnya. Membernya 23 negara, non-membernya lebih banyak lagi. Dikumpulkan, mereka semua ahli-ahli fisika dan matematika. Dikumpulkan untuk membangun teknologi yang begitu canggih yang sekarang sudah terbangun. Kira-kira Anda menangkap gak? Alkitab kita pernah menulis, ada semua orang berkumpul sehati, sepakat, satu bahasa, satu logatnya. Pernah baca? Kejadian 11. Dan mereka membangun kota dan membangun menara. Dan mereka mencari nama hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, saudara, ini satu organisasi yang dibentuk, dipunyai oleh orang Yahudi, dibiayai oleh orang Yahudi, dan juga member-member dari negara-negara yang ada. Ya, saya ketika membaca itu saya ingat yang dalam Kejadian 11. Nah, apa yang mereka kerjakan hari ini, hasilnya, produksinya, itu kita pakai sekarang. Itu yang ada di handphone kita. www, itulah produksi mereka. Dan kita dengan gampang untuk men-search semua berita yang ada di dunia dan kita bisa cepat mendapatkannya. Betul? Kita bisa mengakses semua yang kita mau. Bahkan mau melihat khotbah terbaik pun kita bisa. Apapun bisa, begitu cepatnya. Dan itulah produksi mereka. Dan yang lebih menarik buat saya, karena saya dapatnya dari grup sebelah. Mereka membangun yang namanya cincin magnet, saudara. Yang kalau dibandingkan dengan tinggi manusia cuma segini, saudara. Kalau kita lihat dunia Marvel, kita kenali. Ya memang dunia Marvel memang itu dipakai untuk mensosialisasikan apa yang mereka kerjakan. Cincin magnet yang begitu besar, yang saya dengar dari grup sebelah, bahwa mereka bentuk itu, mereka bikin itu hanya untuk menarik semua partikel untuk kemudian dipindahkan ke dimensi yang lain. Begitu canggihnya mereka buat itu semua, saudara. Karena apa? Menurut perhitungan mereka, menurut analisa mereka, satu hari nanti akan ada meteor besar yang akan menghantam bumi. Nah, saudara, ketika itu dikatakan seperti itu,
Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita mempelajari akhir zaman, saudara. Ada pernah tertulis, kalau Anda membuka dalam Wahyu 8, Wahyu 9, kita tahulah bahwa suatu hari nanti Tuhan menggoncangkan langit. Langit menjadi begitu merah, penuh dengan api. Dan beberapa hamba Tuhan berkata, itulah meteor yang akan jatuh. Saudara, apa yang tertulis di Alkitab secara rohani kita. Dan ilmu pengetahuan juga menangkapnya, saudara. Dan saya melihat, saya merasakan kalau kita nggak benar-benar memprioritaskan hal rohani dalam hidup kita, bahkan kepada anak cucu kita. Saya percaya kita semua akan kegeser melihat teknologi menjadi jawaban buat hidup kita. Teknologi bisa menjawab semua kebutuhan manusia. Dan teknologi dipuja dan kemudian mereka kagum. Apa yang mereka bangun, mereka buka tur, saudara. Kita boleh pergi ke Eropa, kita boleh tur ke tempat mereka. Radiusnya, mereka punya satu tempat dengan radius 100 km, saudara. Itu besar sekali. Kita bisa datang, kita bisa diajak dia lihat betapa canggihnya semuanya. Mungkin buat kita hari ini, kita oke, tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Kita mengucap syukur kita hidup dalam era analog pindah ke digital. Betul ya? Dulu saya bikin skripsi, saya masih ketik. Masih pernah mengalami pakai mesin ketik? Pernah ya? Yang seumuran saya pasti pernah. Mesin ketik kita pakai. Dari mesin ketik pindah ke komputer jadul yang layar gede-gede. Dari situ pindah kepada laptop. Dari laptop sekarang ada tab, ada iPad. Nah, sekarang kita bisa ngetik di handphone kita. Nah, gimana dengan anak cucu kita nanti? Mereka nggak kenal itu semua. Mereka kenalnya iPad, mulai dari iPad mereka. Nah, begitu canggihnya ke depan. Kalau kita berbicara rohani, mereka akan merasa bahwa kita ketinggalan zaman. Kita terlalu kuno. Makanya dalam 2 Petrus 3 ada firman berkata, mereka bisa menjadi pengejek-pengejeknya buat kita. Karena kita dianggapnya terlalu kuno, terlalu jadul. Tapi itulah tantangannya kita. Bahwa hari ini kalau kita tidak menetapkan diri kita, bahwa hal rohani itu prioritas dalam hidup kita. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan bisnis. Tapi rohani kita adalah yang terutama. Kita percayalah bahwa ke depannya kita akan bisa dipelihara dan diberkati oleh Dia. Tidak ada ya. Tidak ada yang tidak Tuhan perhatikan untuk memelihara kita. Dia perhatikan seluruhnya. Nah, ada satu juga artikel yang kemudian satu berita yang saya dapatkan. Tahun 2012 dikatakan begini, saudara. Para ilmuwan mereka ini ya, semakin yakin kalau mereka telah menemukan partikelnya Tuhan. Jadi Tuhan disamakan dengan partikel dan dilihat dari partikel itulah alam semesta terbentuk. Nah, saya hanya mengambil dari semua yang saya cuma melihat. Kalau enggak dari sekarang terus kita berbicara, walaupun mungkin bosan. Ya, kalau teknologi bisa memberikan jawaban yang langsung instan, tapi kita yang berbicara rohani mungkin masuk dalam satu proses. Mau nggak mau kita tetap harus bisa bicara tentang yang namanya kerohanian, terus kita jaga. Kerohanian harus kita terus bicarakan. Dimanapun, kita berkata ketika di jalan, ketika di rumah, dimanapun kita bicara tentang kerohanian, kita bicara siapa Yesus kita. Kita bicara apa yang Dia telah kerjakan, kita bicara pengalaman apa dalam hari-hari ini, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus berkatakan, karena kita mau mereka semua lebih menyadari bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya daripada yang ada di dunia.
Kalau dari kitanya kita juga mulai bergeser, saudara. Apa yang akan kita hadapi dari hari ke depan? Saya rasa kita pun mulai terlenyap dari kegerakan yang ada sekarang. Belum lagi teknologi yang lain, yang bioteknologi yang begitu berkembang, saudara. Dari kita punya iman di dalam Tuhan, kita bisa bergeser kepada iman yang intelektual. Saya bisa berdiri di sini karena saya melihat bahwa panggung ini cukup kuat menahan saya. Saudara bisa duduk di bangku dan merasa tidak akan ambruk karena saudara kita melihat bahwa bangku itu cukup kuat untuk menahan kita. Itu iman intelektual kita. Tapi bagaimana iman di dalam Kristus? Bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia? Nah, saudara, kita nggak bisa menolak itu. Dan saya percaya ketika Tuhan berbicara, walaupun sederhana, prioritaskan hal rohani. Saya percaya ada sesuatu yang dalam yang Tuhan ingin membawa kita kepada hal-hal yang lebih dalam. Nah, yang kedua, saudara, kalau hal yang rohani itu adalah hal yang kita prioritaskan, berarti kita harus bisa membangun manusia rohani kita dengan baik. Saudara buka dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8, saya mulai dari ayat yang ke-4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Saudara pahami ya, bahwa dunia roh itu lebih real daripada dunia materi. Bahwa dikatakan bahwa yang di materi ini hanya bayangan dari apa yang ada dalam roh. Nah, bagaimana kita bisa mengubah bayangan adalah bagaimana kita bisa mengubah yang di alam roh. Nah, berapa banyak daripada kita sebagai gereja, kita bisa masuk ke alam naturalnya Allah, alam rohnya, untuk boleh kemudian melakukan suatu perubahan di dunia materi. Itu warisan gereja, itu kekuatan daripada gereja yang harusnya bisa dipraktekkan. Nah, kalau kita nggak membangun manusia roh kita, bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan? Saudara, kita ini gereja yang diberikan Tuhan dengan segala kelimpahannya. Yang tadi kita boleh katakan bahwa kemuliaannya begitu berlimpah di kita. Bagaimana gereja mau bisa bergerak kalau kita tidak membangun manusia rohani kita? Kalau kita tidak memberikan makan kepada manusia rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita pelihara dengan baik, bagaimana dengan manusia rohani kita? So, kemampuan manusia rohani kita ini sangat sungguh amat luar biasa. Apakah kita sebagai gereja kita memakainya, kita mempergunakannya? Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan adalah pengalaman-pengalaman di mana perkara supranatural itu ada bersama dengan kita. Saudara, kalau hari-hari ini, saudara, kita rasanya kita dibatasi dengan keadaan. Ya. Kalau dulu orang sakit kita bawa ke gereja. Gitu ya. Saya dulu pernah saya bawa ke RM orang-orang sakit untuk kita doakan. Tapi sekarang karena aturan yang ada, orang sakit cukup di rumah. Anda menyadari gitu gak? Bahwa kita dibatasi dengan apa yang ada sekarang.
Tapi bukan berarti kita nggak punya hikmat. Kalau gereja dibatasi, orang sakit nggak bisa karena kita berkata kita ini house of healing, rumah kesembuhan. Artinya mungkin saatnya saat ini bukan mereka yang datang, tapi kita yang keluar. Halo, saatnya kita sebagai gereja kita harus keluar, menyembuhkan mereka, mungkin di jalan, mungkin satu tempat-tempat yang lain. Atau kita membawa kata-kata hikmat, kata pengetahuan buat mereka. Ini sudah saatnya buat gereja keluar dari gedung gereja untuk mungkin bergerak. Saudara biasakan kita memakai segala yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memberkati orang-orang yang ada di luar. Dimanapun kita berjumpa, kalau kita membiasakan bahwa kita membangun manusia rohani kita dan kita boleh berjumpa, kita bisa melepaskan apa yang Tuhan taruh dalam kita untuk memberkati mereka. Biasakan di mana saja, saudara. Loh, saya membiasakan itu, entah di mall, entah di mana, ada kesempatan dan saya bisa melihat apa yang Tuhan taruh, saya lepaskan. Terserah orang itu nangis di tempat itu, pokoknya biar gimana pun dia menerima apa yang dari Tuhan. Dimanapun, mau lagi di tempat apapun, kalau Tuhan mau memberkati orang, kita adalah salurannya. Kalau kita nggak membangun manusia rohani kita hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan secara natural, secara kekuatan kita. Tapi kalau kita bisa membangun manusia rohani kita bisa makin jauh dari apa yang bisa kita kerjakan secara kekuatan kita. Saudara, kita harus bisa bergerak seperti itu, saudara. Karena saya percaya bahwa pada hari-hari yang akan datang, walaupun baru terjadinya sporadis, bahwa gereja akan memberikan suatu perubahan. Makanya akan terjadinya suatu gerakannya di mana gereja akan bangkit dan tuaian akan terjadi besar-besaran. Tapi kalau kita nggak melihat bagaimana itu semua karena kita mau membangun manusia rohani kita, saya percaya kita nggak bisa atau kurang peka untuk bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kemana, kita kemana. Nah kalau hari ini dia mau kita untuk bisa memfokuskan, untuk memprioritaskan hal rohani, maka kita pun harus bisa membangun manusia rohani kita. Nah saudara, dalam membangun manusia rohani kita tahu 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kalau kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, ciptaan baru itu harusnya menjadi fokus kita sebagai orang yang lahir baru. Kita nggak melihat lagi hal-hal yang lama, tapi kita harus memfokuskan kepada manusia baru itu. Bahkan dalam Galatia dikatakan, Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Betapa pentingnya manusia rohani kita, betapa pentingnya manusia baru kita. Karena itu adalah ras yang sama sekali baru yang belum pernah ada. Dan kita menjadi ciptaan baru. Saudara, seberapa penting kita bisa melihat manusia baru kita? Seberapa penting, seberapa jauh kita bisa memelihara itu semua? Sometimes kita lebih mendandani manusia lama kita ketimbang kita membangun manusia baru. Kita lebih sadar yang lama daripada yang baru. Nah, dalam kita membangun manusia baru, kita tetap membutuhkan. Disiplin rohani tetap harus bisa berjalan. Tapi disiplin rohani yang berkualitas, yang bukan sekedar agamawi yang kita kerjakan. Yang berkualitas, bagaimana doa-doa yang berkualitas, di mana ibadah-ibadah yang berkualitas. Setiap kali kita beribadah, kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kesegaran apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Karena kalau hari demi hari kita bisa mendapatkan, kita tahu ke depan kita bisa melakukan yang lebih besar bersama dengan Dia. Disiplin rohani kita nggak bisa tinggalkan. Persekutuan kita dengan rekan-rekan rohani kita juga nggak bisa kita tinggalkan. Pemuridan, kita terus belajar. Dan semuanya itu membantu kita untuk kita menjadi lebih efektif, lebih baik secara rohani. Yang kemudian juga saudara, Alkitab menulis dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Hal kedua yang selalu menjadi bagian, selain disiplin rohani. Yang kedua, bagaimana kita yang diberikan karunia berbahasa roh, kita pakai itu untuk membangun diri kita. Saudara, dalam kita membangun manusia roh kita melalui berbahasa roh. Bahasa roh itu harus kita lakukan secara konsisten setiap hari. Enggak bisa cuma sekedar 5 menit. Kita harus lebih daripada itu. Kita bisa setengah jam, berarti kita bisa lakukan konsistensi setiap hari setengah jam. Kita bisa melakukan 1 jam, berarti kita juga konsisten setiap hari 1 jam. Saudara, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan berbahasa roh dengan benar, roh, jiwa, tubuh menjadi satu kesatuan. Setengah jam itu sebentar, saudara. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kita melakukannya, setelah kita melakukannya, kita lihat ternyata kita bisa melewati 1 jam, bahkan mungkin 1 jam pas. Dan itu menjadi satu gaya di mana kita tahu ketika kita melakukan secara konsisten. Buat saya, karena Tuhan yang berkata, ya, dalam 3 bulan pasti ada hasilnya. Dalam 3 bulan pasti ada perkembangannya. Ada satu perubahan secara rohani dalam hidup kita. Saudara, semakin kita bisa melatihnya, semakin kita bisa berkembang di situ, semakin kesadaran kita akan roh Allah itu lebih cepat, lebih peka. Semakin kita terus melakukannya, semakin kita terus melatihnya, kita bisa mengikuti kemana Tuhan mau bergerak. Karena kita nggak bisa hanya sekedar yang rutinitas saja. Kita harus bisa menangkap hari-hari ini Tuhan boleh bergerak dan bagaimana kepekaan kita bisa terlatih. Saudara ingat Matius 25 ya. Ada 5 gadis bijak, ada 5 gadis bodoh. Pernah baca ya saudara ya? Apa yang membedakan mereka? Minyak. Semuanya mendapatkan api, semuanya punya api. Semuanya mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan kekal. Tapi yang 5 tidak memeliharanya, sedangkan yang 5 yang bijak, mereka terus memeliharanya. Kenapa yang 5 tidak memeliharanya? Karena mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, kebenaran diri mereka lebih kuat, kepentingan diri mereka yang mereka perhatikan. Sehingga ketika waktunya tiba, mereka terlewatkan. Tapi 5 yang bijak adalah orang-orang yang mereka menerima kehidupan yang baru. Dan mereka memperhatikan dan dia terus mengembangkan. Minyak tetap ada pada mereka. Saudara, ini semua ketika menjadi satu bahan perenungan. Saudara. Roh Kudus membawa saya kepada satu kesaksian yang awal kelahiran baru saya, tahun 96. Satu buku kesaksian, di mana di situ ada satu kesaksian dari Rick Joyner yang kemudian dibawa. Dan di sana dia bertemu dengan seseorang yang pada masa yang sudah meninggal, tapi ketika dia melihat dia dibawa ke surga,
pada masa dulu dia adalah hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan yang terkenal. Bahkan Rick Joyner pengen dimuridkan oleh dia. Tapi ketika dia datang kepada hamba Tuhan ini kemudian menolak Rick Joyner. Kenapa? Dia melihat gaya atau ada sifat yang dia nggak suka dari Rick Joyner. Maka dia usir. Nah, ketika dia berjumpa dengan orang itu di surga sana, kesempatan dia berikan Tuhan begitu terjadi. Nah, hamba Tuhan itu berkata, saat itu ketika engkau datang dan aku mengusirnya, ya, sebenarnya yang aku takutkan adalah engkau merusak pelayananku. Kehadiranmu bisa merusak pelayananku. Padahal sesungguhnya panggilanku adalah untuk memuridkan engkau. Dan mereka dan orang itu bisa berada di mana 5 gadis bodoh itu ditempatkan Tuhan. Dan dia berkata, aku sangat menyesal ketika Tuhan berikan kesempatan untuk memuridkan engkau. Sekarang aku harus ada di sini sebagai gadis yang bodoh. Karena aku tidak bisa memelihara apa yang Tuhan berikan. Dan banyak lagi Rick Joyner ketemu hamba-hamba Tuhan besar. Reformer dikatakan. Tapi dia ada bersama di tempat di mana 5 gadis bodoh ada di sana. Apa yang menyebabkan itu semua? Kesombongan, kepentingan diri sendiri. Punya api, ada, tapi tidak memeliharanya. Nah, saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami pada hari-hari ini, saudara. Tapi kalau buat saya pribadi, ada satu dorongan untuk punya keintiman yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kita sudah mau selesai tahun ini, saudara. Tapi ada satu dorongan untuk punya lebih banyak waktu lagi. Nah, ini yang bagaimana memanagenya waktu ini, saudara. Bahwa harus memberikan yang lebih baik. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita nggak tahu. Ada beberapa hal lagi yang saya catat, saudara. Tapi paling enggak, saudara. Kesan bagaimana memprioritaskan hal yang rohani dan membangun manusia roh kita untuk kita menjadi lebih peka lagi bergerak bersama Tuhan, itu buat saya cukup kuat berbicara. Dan kita tahu kita semuanya sudah diajar dan sudah mendengar, tapi bagaimana kita bisa melakukannya dari hari ke hari. Dan saya percaya kalau ketika Tuhan berbicara sebagai Bapa yang baik, Dia tahu apa yang ada di depan kita. Dia tahu persis apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau hari ini Dia berbicara, Dia adalah Bapa yang sedang mempersiapkan anak-anaknya, memperlengkapi, melindungi dan memberkatinya. Supaya ketika kita menghadapi masalah itu, kita bisa melewatinya dengan baik. Tahun demi tahun kita selalu bilang bahwa tahun depan tidak lebih baik dari tahun ini. Tahun demi tahun kita orang berkata bahwa tahun depan buruk daripada tahun ini. Tapi terbukti sampai hari ini kita bisa melewatinya. Why? Karena Bapa juga mempersiapkan kita untuk menghadapi itu. Sadar tidak sadar Dia memperlengkapi kita. Sadar tidak sadar kita terus bergerak bersama Dia. Sedikit bandel nggak apa-apa, sedikit bergerak ke Emmaus nggak apa-apa, tapi Tuhan membawa kita kembali ke Yerusalem. Apapun yang kita kerjakan, Dia adalah Bapa yang baik yang terus membawa kita bergerak dan kita bisa melewati hari-hari ke depan. Apapun yang ekonom katakan bahwa tahun depan begitu mengerikan segala macam, kita punya Bapa yang begitu baik dan kita punya ekonomi sorga yang dimana kita bisa melakukan, kita tahu kita bisa tetap berjalan bersama dengan Dia. Saudara percaya itu? Saya percaya, saudara, karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika saya tahu bagaimana alam roh lebih nyata daripada alam materi. Saudara, kita berubah, kita bekerja bagaimana kita masuk ke alam roh sana. Dalam doa, dalam persekutuan kita dengan Dia. Dan kita mulai melihat dengan cara pandangnya Allah. Saudara, sebagai satu contoh. Ini beberapa tahun yang lalu terjadi. Ya.
Saya punya kendaraan yang sudah tua, yang saya pakai, yang tiap bulan yang pasti biaya perbaikan begitu cukup besar. Nah, saat itu kita berdiskusi. Saya laki-laki yang masih bisa mikir, saudara. Saya masih bisa ngitung. Saya bilang, kita beli, kita cicil. Bisa, saya bilang. Tapi saya punya istri yang selalu dengan iman hidupnya. Ucap syukur bahwa dia selalu mengingatkan bahwa kita dari awal hidup oleh karena iman. Jadi saya dibawa ke sana, ditahan-tahan tuh. Akhirnya saya berdoa dan saya terus berdialog dengan Tuhan. Dari hari kan saya berdialog dengan Tuhan, ya, sampai saya melihat di alam sana apa yang Bapak lihat, saya lihat, dan saya melihat bahwa kita punya kendaraan yang baru. 1 minggu kemudian kendaraan itu datang. Itu hanya sebagai contoh, Boy. Bagaimana kalau kita bisa melihat apa yang Allah lihat, kita dapatkan, kita bawa, dan itu ada di dunia materi ini. Kita bisa mengubah. Tapi itu semua bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita dengan begitu, dengan baik. Sampai kita bisa melakukannya bersama dengan Allah. Saudara, apapun yang saudara hadapi, jawabannya ada di dunia rohani di mana Yesus ada. Kalau hari ini Anda terus berdoa dan Anda belum dapat jawaban, cobalah melihat dari cara pandangnya Allah. Mungkin doa kita salah. Mungkin kita salah melihat juga. Tapi cobalah bergerak, cobalah lihat apa yang Allah lihat. Dan ketika itu boleh lihat, pegang itu, perkatakan itu, jadikan itu di dunia materi. Saudara, Anda akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakannya dalam hidup kita. Bahwa Dialah Bapa yang memerhatikan kita dan memelihara kita. Dan saya percaya juga hal-hal ke depan ketika sebegitu sulitnya, saya percaya kalau kita bisa masuk dan melihat apa yang Bapa lihat. Karena Roh Kudus dalam kita pegang itu. Kita percaya tahun depan tahun yang begitu luar biasa buat kita. Beberapa hamba Tuhan berkata, tahun depan adalah tahun gereja mengalami sesuatu yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka masuk dan mereka melihat. Saya belum melihatnya, saya hanya menangkap. Tapi saya mau melihat apa yang mereka lihat. Walaupun di sisi yang lain, kesusahan juga terjadi luar biasa. Beriringan berjalan. Tapi kita mau sebagai orang-orang yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan. Kita mau melihat apa yang Allah lihat. Saudara, bergeraklah terus bersama dengan Roh Kudus. Bangun manusia rohani kita. Buat menjadi lebih peka. Berdoalah dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sometimes kita tidak berdoa hanya untuk kepentingan kita. Saya kadang-kadang jarang sekali kalau saya perhatikan saya berdoa untuk diri saya. Karena ketika saya masuk itu, apa yang saya lihat, apa yang Tuhan perlihatkan, itu yang didoakan. Sometimes saya melihat orang yang saya kenal dalam satu kondisi. Dan saya hanya bisa berbahasa roh untuk berdoa untuk orang itu. Banyak hal, semuanya terjadi begitu. Dan saya percaya hal-hal seperti ini menjadi hal yang umum buat kita semua. Kita masuk dalam satu era di mana Roh Kudus akan tercurah dan bekerja luar biasa. Dan banyak yang percaya dimulai dengan hari-hari ini, tahun depan gereja mengalami sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu saudara, kita juga mau mengambil bagian untuk bergerak, melakukan segala sesuatu yang di luar. Melihat bagaimana Tuhan bekerja, memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan bahwa kami
mengambil bagian dalam kegerakan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami, atau mungkin Engkau berbicara membawa kami kembali Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Hal-hal rohani itu adalah jauh lebih penting dari hal yang lain Tuhan. Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menaruh hal-hal rohani ini menjadi hal yang prioritas dalam hidup kami. Kami mau membangun manusia rohani kami Tuhan. Kami mau Tuhan segala yang Kau kerjakan, Kau limpahkan, yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Itu kami terima untuk kami terus berjalan pada hari-hari ke depan. Kami mau melihat bagaimana kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami mau melihat bagaimana gereja dibangkitkan. Kami mau melihat dan kami mengalami bagaimana kami Kau pakai Tuhan sebagai terang, sebagai saluran dari berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak melewatkan kami Tuhan dari segala sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Kalaupun ada hal-hal yang buruk yang terjadi, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan bahkan bersama dengan Engkau kami melewati semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, Engkau yang menerangi hati kami semua. Engkau yang membangkitkan dalam hati kami Tuhan, kerinduan, kelaparan, kehausan. Untuk kami boleh mengambil waktu-waktu kami untuk satu keintiman yang lebih berkualitas kembali, lebih luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh selesai Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tapi kami juga percaya yang Roh Kudus yang akan terus membimbing kami. Dan kalau sebentar kami boleh berpisah Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang memberkati kami dan yang melindungi kami. Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan sinar wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Engkau juga Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Tuhan, inilah berkat-berkat yang kami terima. Dan kami percaya tidak akan sia-sia apa yang kami terima. Tapi sebaliknya akan bermanifestasi dalam kehidupan kami, menjadikan kami terang di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Have a blessed Sunday. God bless you all.